Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Jadi pada sore hari ini kita akan kembali di segmen Bincang Buku, komunitas teman baca. Semua orang-orang sini akan menceritakan buku yang pernah atau sedang dibaca. Jadi kita akan bergiliran masing-masing menceritakan bukunya, bebas bagaimanapun itu, ntar yang lain mendengarkan gitu. Boleh menanggapi juga. Yang pertama akan dimulai dari Kak Aril, gas. Silahkan. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sore. Hari ini aku bawa buku yang sudah sering dibicarakan orang. Judulnya Jakarta Sebelum Pagi, yang nulis Ziggy Zezia Ziovina Zabriskie. Udah latihan nih sebelum. udah latihan di rumah tadi. Sebenarnya cerita dari buku ini agak menarik ya. Dia itu sebelumnya diterbitkan oleh penerbit yang lain. Masih di keluarga Gramedia juga. Nah, terus setelah itu ceritanya adalah karena ada teman-teman tahu AU nggak? Alternatif AU, Universe. AU ya, beda kelihatan generasinya. Ini kirain tentara TNI AU. TNI AU. Alternatif Universe. Iya, alternatif universe. Jadi kadang-kadang orang bikin cerita kayak di Wattpad segala macem gitu, pakai karakter-karakter dari K-pop gitu-gitu segala macem. Nah, ada salah satu cerita AU yang lumayan rame. Dan penulisnya bilang bahwa salah satu yang menginspirasi dia menulis AU itu adalah buku ini, Jakarta Sebelum Pagi. Makanya Jakarta Sebelum Pagi itu waktu itu banyak dicari sama orang-orang karena AU itu tersebut. Gitu. Nah, terus karena satu dan lain alasan yang tidak pernah dijelaskan secara jelas gitu. Alasannya apa, buku ini tuh sempat tidak diterbitkan kembali. Jadinya harganya tuh naik gitu di pasaran karena memang nggak diterbitkan ulang kan. Sampai ada yang jual sampai harga 150-200 ribu gitu. Padahal Ziggy tuh di sosial media juga sering beberapa kali lah cerita soal buku ini. Dia merasa kayak dia sudah menulis buku yang lebih baik daripada ini gitu. Tapi tetap saja mungkin masanya berbeda dan waktu itu buku ini adalah hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan kenapa orang-orang suka pada sebuah buku gitu kan. Bahkan penulisnya sendiri nggak tahu gitu kenapa orang-orang suka sama Jakarta Sebelum Pagi. Nah, setelah membaca Jakarta Sebelum Pagi, aku rasa ceritanya sangat ringan ya, lebih ringan sangat ringan lah menurutku ceritanya. Bercerita tentang karakter utamanya, namanya Emina seperti merek kosmetik, betul. Dan dia sempat mention begitu. Nah, si Emina ini tinggal di sebuah apartemen. Jadi tinggal di sebuah apartemen gitu, dan di apartemennya itu sering tiba-tiba ada balon datang sama bunga gitu. Nah, dia tuh nggak tahu siapa yang ngirimin balon itu dan bunga itu gitu ke apartemennya dia. Nah, sampai dia akhirnya nyari toko bunga di dekat-dekat situ gitu. Terus bertanya-tanya gitu. Ketemulah dia dengan seorang anak kecil namanya Seiko. Dan berjam tangan. Kalau nggak salah Seiko kan ya? Iya, kayak merek jam tangan. Aku nggak tahu kenapa. Tapi setelah itu dia ketemu sama laki-laki di bawah apartemennya yang namanya adalah Abel. Dan ternyata spoiler alert, Abel lah yang mengirim balon itu. Nah, uniknya, aku rasa yang unik di sini karakter pertama adalah karakter si Emina. Emina ini aku rasa dari kacamata
psikologi. Dia punya attention deficit hyperactive disorder gitu atau ADHD, dan itu sangat tertuang di narasinya gitu. Kalau teman-teman baca buku ini akan terasa sekali gitu si Emina ini melompat-lompat. Jadi dia menceritakan A, tiba-tiba dia menceritakan B gitu. Pokoknya cara berpikirnya dia sangat cepat gitu. Dan ini mungkin apa ya, akibat dari sebuah kejadian gitu, atau hubungan dia dengan orang tuanya, aku rasa gitu. Dan karakter selanjutnya adalah si Abel ini. Si Abel ini punya dua fobia. Pertama adalah fobia suara, dan kedua adalah fobia sentuhan. Jadi dia tidak bisa mendengar suara keras dan dia tidak bisa disentuh oleh orang lain. Nah, aku pikir cerita buku ini tuh lebih menekankan kepada kondisi pasca terjadinya trauma dan proses menuju trauma gitu. Jadi si Seiko itu nanti ada sesuatu yang membuat dia akan bersedih. Terus ya ada beberapa karakter yang seperti itu, dan kalau si Abel dan si Emina ini mereka sudah mengalami hal itu. Nah, terus tapi ADHD dan fobianya si Abel ini tersisa dari kejadian-kejadian itu gitu. Dan ini di satu titik aku ngerasa seperti romance, sangat-sangat romance. Aku merasa ya sangat-sangat romance gitu. Meskipun iya pas bagian-bagian terakhir dia yang unik dia membagi ceritanya itu menjadi 3 babak yang dia sebut sebagai gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga gitu. Dan itu dia jelaskan kenapa di dalam ceritanya terkait dengan tradisi minum teh. Dan yang paling aku suka dari buku ini adalah bagaimana dia menaruh referensinya banyak banget. Bisa apa ya, kayak dia nyebut George Orwell, dia nyebut Fitzgerald, terus banyak series drama gitu yang dari Amerika Serikat gitu. Nah, itu sih secara garis besar aku merasa ini 4 dari 5 menurutku ya. Dan yang kedua, aku membawa buku kecil, buku puisi, karena aku baru sadar gak pernah ada yang bahas puisi. Jadi kayaknya berapa kali bahas puisi aku doang yang bahas. Jadi aku bawa lagi, judulnya Antar Kota Antar Puisi, ditulis sama penulis yang lahir di Jakarta, namanya Beni Satrio. Ya, Bang Dedi ketawa karena dia tahu kalau kalau puisi-puisinya itu sangat unik dan lucu gitu sebenarnya. Tapi sekaligus bisa menangkap esensi dari sebuah puisi gitu. Nggak sekadar lucu aja. Iya, kayak ada salah satu puisinya judulnya Bertamu ke Kuburan Ayah. Baitnya begini, bertamu ke kuburan ayah. Aku bertamu ke kuburan ayah, memohon doa restu. Kemarin kemiskinan datang ke rumah, kataku. Ia melamar ibu. Dan itu tuh kalimat-kalimatnya tuh sangat apa ya? Ya, puitis dan syarat akan makna, tapi diselimuti dengan kejenakaan sendiri. Ah, itu juga aku juga punya. Judulnya Pendidikan Jasmani dan Kesunyian. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Mantap. Oke, mungkin lanjut saja kayak seperti ini patternnya. Oke. Langsung ke Bang Nas. Bang Nas. Oh, oke, gas saja. Belum, ini baru pertama. Baru pertama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku baru baca buku Besar Peminum Kopi dari Andrea Hirata. Jadi semua kita tahu Bang Andrea Hirata ini novelnya lucu-lucu dan sesuai dengan realita kehidupan masyarakat di bawah. Jadi ini mengisahkan tentang sebuah keluarga kecil
yang punya anak 4. Jadi diceritakan baru dari dia pacaran sampai dia menikah punya anak. Tapi dia si suami ini kan hanya penambang timah. Jadi si istrinya tidak mau terlalu menuntut banyak hal seperti keinginan-keinginan, cuman si suaminya merasa bahwa suatu saat keinginan-keinginannya harus saya penuhi, walaupun itu dia tidak minta, cuman sekedar pernah bercerita seandainya kita punya 4 sepeda, kita bisa seandainya kita punya 3 sepeda, kita bisa ke pasar malam berempat gitu. Nah, itu udah 3 tahun dia bilang seperti itu ke suaminya, dan suaminya tidak berbicara bahwa suatu saat akan mewujudkan keinginannya. Jadi ini karena baru saya baca, tapi dari awal sudah lumayan bagus dan lucu-lucu ceritanya. Jadi diceritakan masih dia pacaran, pernah suatu saat katanya waktu pacaran itu dia di bendungan gitu ya, karena kan masih kental adatnya. Jadi si perempuannya sebelah kiri, si laki-lakinya sebelah kanan. Jadi mereka ngobrol itu melalui surat gitu. Melalui surat. Jadi suratnya itu ditaruh di perahu apa kecil-kecil gitu. Terus nanti kalau ada angin yang meniup ke arah si cewek, baru puisinya sampai ke sana. Nah, saking nggak sabarnya si laki-laki ini, dia terjun ke itu biar didorong perahunya itu ke arah ceweknya, karena nggak ada angin kan, udah lama nggak ada angin, surat-surat itu nggak nyampe. Akhirnya dia terjun ke arah si cewek itu. Jadi itu aja yang saya, karena baru sedikit, baru cuma berapa lembar, hanya itu aja yang bisa Keren, emang buku baru tadi kayaknya baru dibuka. baru dibuka. Tapi emang baru atau udah lama? Baru Makanya saya baru dibeli. Baru tinggal dibeli. dikirim. Oh, tapi artinya udah lama. Iya, udah lama. Diterbitin ya. Saya kira baru terbit. Baru baca. Dalam apa ya? Kayak bukan series ya. Iya, bukan. Dia terpisah dari Laskar Bukan Pelangi. paralel Bisa story. kisah. Oke, lanjut. Sudah pernah ada yang bahas di sini. Buku enggak apa walaupun udah pernah dibahas juga. Iya, beda perspektif. Iya. Perkenalan lagi nggak sih? Iya, boleh. Banyak orang Halo, selamat sore semuanya. Kenalkan, nama saya Aska. Ya, mungkin di sini sudah pada tahu semua ya nama saya. Jadi sore hari ini kayaknya saya bahasnya pendek-pendek aja, soalnya ini buku ada 4 nih. Jadi buku pertama yang ingin saya bahas itu adalah Malam Putih oleh Fyodor Dostoevsky. Ini buku emang populer sih, banyak orang yang baca buku ini, terus banyak yang beli juga sih. Saya cuma ingin sharing pengalaman saya, bagaimana kesan saya membaca buku ini. Kesan saya membaca buku ini buku yang cocok untuk orang-orang yang lagi butterfly era lah, bahasa zaman sekarang ya. Kalau orang butterfly era mungkin seminggu, sebulan, 2 bulan, kalau di sini dia cuma 5 hari. Mungkin kita karena di sini pemimpi atau tokoh utamanya nggak disebutin namanya, kita sebut saja dia Mikhail. Jadi Mikhail itu orang yang kikuk, kaku, dan juga pemalu. Di buku disebutin kalau dia pernah kedatangan tamu, terus dia benar-benar bingung bagaimana cara menyambut tamunya itu. Sampai-sampai tamunya itu saking awkwardnya sama dia pergi. Dia pergi. Dan ya karena dia ini orangnya kikuk dan lumayan awkward, akhirnya dia ini jadi istilahnya penyendiri dan akhirnya jadi tukang ngayal. Nah, ngomong-ngomong soal buku ini, saya juga karena suka sekali sama cerita dari buku ini, saya nonton filmnya. Di filmnya itu benar-benar terbayangkan bagaimana
gambaran dari buku ini gitu loh. Bagaimana tempatnya, bagaimana latarnya, mungkin kecuali dari si Mikhail ini berbeda dari bayangan saya ya. Kalau di filmnya beda jauh banget saya bayangannya. Terus buku ini gimana ya cara menceritakannya tanpa ada spoiler? Soalnya saya pengen Spoiler juga. saya pengen orang-orang yang membaca itu terkejut gitu loh. Kok bisa-bisa gitu. Tiap pembacaan pasti berbeda. Iya. Nah, Spoiler aja. Aduh, Spoiler gimana ya? Saya cuma mau kasih kesannya aja. Kasih kesannya aja. Mungkin kesan-kesan yang saya rasakan kalau kalian cowok ya, kalian pasti merasakan perasaan si Mikhail atau si pemimpi ini. Karena pertama, kalian orangnya kikuk, kaku, gak pernah ngomong sama cewek. Akhirnya ketemu cewek cantik, kalian bisa ngomong, kalian bisa kenalan. Terus karena kalian lagi butterfly lah, Aries lagi apa ya? Lagi senang-senangnya lah ketemu cewek ini gitu loh. Kalian jadi pengen bantu dia, pengen berguna buat dia gitu loh. Tapi ini buku lumayan nyelekit ya ketika diungkapkan, ini spoiler lagi nih, diungkapkan bagaimana akhirnya si ceweknya atau Natanska itu bertemu dengan pria yang dia sukai. Yang paling menyakitkan dari kata-kata buku ini, Natanska, kenapa kamu ngomong kayak begitu? Aduh. Dia ngomong, kenapa kamu bukan dirinya? Aku memang mencintai kamu, tapi aku lebih mencintai diri. Bro! Stop, man. Nah, kasihan. dan pada akhirnya Natanska meninggalkan si Mikhail atau si pemimpi ini. Menurut kalian apakah Natanska itu salah karena meninggalkan si pemimpi? Walaupun di akhir, ya di spoiler lagi, di akhir dia itu sudah menerima cintanya si pemimpi ini atau si Mikhail. Dia sudah meninggalkan pria yang dia idamkan. Ini ditinggalnya cuma 1 tahun sih, tapi tetap aja gitu loh. Sudah ditinggalkan. Aku sudah melupakan dia sudah membenciku bla 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 bla. Akhirnya dia pergi gitu kan. Dia sudah pergi, terus dia menerima cintanya si Mikhail ini. Mereka sudah bahagia tuh. Di filmnya sampai Mikhail sudah sampai tepuk tangan joget-joget gitu kan. Sudah melihat, lihatlah matahari menyambut kita bla bla bla. Pada akhirnya ditinggalkan. Tapi apakah menurut kalian Natanska itu salah? Enggak. Ya, karena kalau kalian di posisi Natanska, kalian pasti akan memilih seseorang yang lebih kalian cintai. Potong telinga saya kalau kalian tidak seperti itu. Oke, itu buku yang pertama. Dan buku yang kedua, Catatan dari Bawah Tanah oleh Fyodor Dostoevsky lagi. Duh, Fyodor Dostoevsky semua nih. Kesan saya membaca buku ini agak aneh ya. Ini buku full isinya narasi. Jadi rasanya itu seperti kita lagi duduk di bar. Entah itu jam 1 malam atau jam berapa gitu. Pokoknya malam, barnya agak sepi. Terus di sebelah kita ada orang mabok gitu loh. Dia ngelantur ngomong apalah gitu cerita hidupnya. Ya udah, kayak begitu rasa baca buku ini. Di buku ini karena lagi-lagi tidak dikasih nama tokoh utamanya oleh Fyodor. Kenapa Fyodor? Jadi kita sebut saja dia Nikolai. Nikolai di buku ini orangnya lumayan aneh. Berbeda dengan si Mikhail yang tadi di buku, dia tidak kikuk, tapi orang ini lebih ke narsisis, pelin-pelan, habis itu tidak punya pendirian yang jelas. Kebalikannya lah. Agak aneh gitu loh orang ini. Terus dia apa ya bahasanya? Dia agak pecundang ya. Oke. Dia itu bahagia dengan kemenangan kecil, tapi dia selalu melebih-lebihkan kayak kekalahan dia gitu. Kita tidak disebutkan memang berapa banyak hal buruk yang sudah dia lakukan, tapi ada satu bagian di buku yang bikin saya cringe sendiri bacanya. Kayak ini Nikolai ngapain sih gitu, sampai begini loh dia gitu. Terus bahkan di akhir bukunya pun kalian bakal benar-benar ngerasa cringe baca ceritanya si Nikolai ini. Jadi kalau kalian pernah ke bar terus ketemu orang mabuk terus dia ngomong betapa sedih dirinya itu, betapa menjadikannya dirinya itu sambil mabuk, rasanya persis seperti membaca buku ini. Coba. Recommended. Oke, buku ketiga
akhirnya bukan dari Fyodor Dostoevsky. The Stranger dari Albert Camus. The Stranger. Dari buku ini singkat saja karena plotnya lumayan bagus. Saya tidak benar-benar tidak mau spoiler ya. Buku ini orang asing di buku ini ya memang benar sih orang asing ini untuk si tokoh utamanya Mersault. Cuman dia asing juga bagi dirinya sendiri. Menurut saya dia asing dari dirinya sendiri karena dia benar-benar tidak mengenal dirinya. Dia mungkin kalian bacanya dia kayak apa ya, tidak punya emosi gitu orang ini. Tapi ketahuilah kalau kalian baca sampai akhir nanti kalian akan melihat dia meledak. Oke, mungkin itu saja karena ini buku bagus guys. Baca guys. Stranger Albert Camus. Oke, ini buku terakhir. Osamu Dazai, Tertolak Sebagai Manusia. Ini katanya buku yang sangat depresif, cuman saya sudah baca sampai catatan keduanya. Saya masih belum menemukan kenapa buku ini depresif gitu. Apakah di akhir nanti ada plot twist yang mengejutkan? Sepertinya tidak, karena buku ini menurut saya biasa-biasa saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Lumayan panjang. Kita langsung saja ke Bang Zik. Oke, Bang Zik. Semua ini. Oke, halo. Jadi Berlembar. bulan ini lagi baca beberapa buku gitu ya, dari yang serius-serius sampai yang enggak serius. Oke, mungkin saya ngawali dari ini yang lumayan serius, nalar kritis pendidikan. Buku ini sebenarnya apa ya? Kritik tentang pendidikan. Jadi di sini berisi metode-metode belajar, perkembangan metode-metode belajar. Dan di sini saya banyak tahu banyak hal gitu ya. Maksudnya terutama gini, ternyata teori-teori pendidikan, teori-teori belajar itu kebanyakan lahir dari seorang psikolog. Gitu. Jadi dunia pendidikan itu dia tidak bisa terpisahkan dari dunia psikologi. Kalau di sini mungkin saya merekomendasikan guru terutama di sini ya. Jadi guru tanpa pengetahuan tentang psikologi mungkin akan menghasilkan murid atau siswa yang mungkin bisa dibilang tidak empati atau apa seperti itu. Jadi buku ini mengajak kita untuk melihat pendidikan lebih kritis lagi. Di sini metode-metode belajar banyak dijelaskan. Terus ada kasus-kasus juga, beberapa kejadian, fenomena, kenapa sih orang seperti ini, kenapa sih orang seperti itu, di sini ada. Jadi ini recommended sekali buat teman-teman, terutama guru ya. Mungkin itu aja dari saya yang nalar kritis ini. Selanjutnya kemarin saya lagi baca Koloni dari Ratih Kumala. Ini menarik juga, bercerita tentang koloni semut. Koloni semut, dan cara berceritanya juga khas. Di sini alurnya memang sedikit lambat, tapi enak banget dibaca gitu. Itu. Terus koloni di sini mungkin kita berpikir mungkin kalau ngelihat fenomena sekarang gitu ya, tapi untuk awalannya novel ini dia bercerita ada koloni semut gitu yang rumahnya itu dihancurkan sama, bagi ini perspektifnya semut ini ya, dia menganggap ada hewan besar yang mengeruk tanahnya dia gitu, dan dia berpikir ada cakar yang besar, lebih besar dari kaki rusa gitu, dan dia melihat si binatang itu, si hewan itu yang mengeruk itu ternyata dikendalikan oleh manusia gitu. Jadi rumah koloninya nih hancur, dikeruk gitu, dikeruk. Mungkin kalau apa ya, penglihatan kita ini eskavator gitu ya sih gitu, tapi kalau semut nggak tahu nih apa itu gitu loh. Jadi dia hanya bilang ada hewan gitu besar gitu yang dikendalikan sama manusia gitu. Nah di sini
dia apa ya, tergusur lah rumahnya gitu. Koloninya musnah, mati, terus ada tersisa satu ratu gitu. Ratu ini apa ya, istilahnya terbawa sama tempat penebangan itu, jadi lokasinya dia makin jauh gitu, sehingga dia ketemu nanti sama koloni baru dalam artian spesies yang sama cuma koloninya berbeda gitu. Nah di situ dia diceritakan hari-harinya si semut beradaptasi dengan koloni yang berbeda, yang baru gitu. Di situ itu kompleks sih ceritanya, gimana sih caranya dia beradaptasi dan bagaimana semut itu mempertahankan koloninya gitu. Terus bagaimana semut itu mencari makan, terus bagaimana semut itu berkembang biak menjaga supaya dia itu tidak punah gitu. Situ menarik sih. Jadi saya belum baca sampai habis, ini baru setengah gitu. Tapi menarik sekali ceritanya. Itu selanjutnya ada kumpulan cerpen dari Sasti Gotama. Ini cerpen bahasanya emang sederhana, ringan. Terus ini baru kali pertama sih saya baca karyanya Sasti Gotama. Di sini saya pesan pertama itu setiap cerpennya mengajak kita berpikir, meninggalkan tanya gitu, dan kita yang menjawab gitu. Di situ menariknya. Dan novel cerpen ini muatannya gitu ya, lebih ke feminisme. Ada salah satu cerita di sini tentang kekasih sempurna gitu. Kekasih sempurna. Jadi di sini ada cewek gitu yang Andra ini betul. udah nyampe. Oke. Iya. Jadi itu kekasih sempurna. Ada seorang cewek yang dia melalui hari-harinya itu dengan normal-normal saja. Gitu, dia pagi dia nge-WA ngirim pesan ke pacarnya walaupun tidak dibalas, terus dia bekerja tetapi dia senang gitu loh. Bagi dia nih kekasih yang sempurna gitu. Gitu. Terus nanti dia bekerja di di perusahaan itu, dia bekerja, dia jadi penjahit sepatu di situ. Itu terus dia ngirim pesan lagi ke pacarnya kalau dia sedang bekerja, terus nanti siangnya lagi ngirim pesan tapi tidak dibalas-balas gitu. Dan dia ada dialog dengan pekerja yang lain di situ, di kantornya itu. Dan si temannya itu selalu menjadi dia tuh punya anak banyak gitu loh. Jadi setiap tahun dia melahirkan hamil gitu. Si temannya ini hamil, dan di situ dia bercerita gitu temannya ke si cewek ini gitu. Terus dia bilang kalau dia tuh punya kekasih yang sempurna gitu, yang setiap saat dia kirim pesan gitu. Dan uniknya nanti di akhir cerpen ini, cerita ini, ternyata sepulangnya dia dari kantornya, dari perusahaannya kerja, pulang di rumahnya, sampai di rumahnya, di kontrakannya, terus dia ngambil HP warna hitam di atas lemarinya gitu. Ternyata hari-hari yang dibilang kekasih sempurna itu adalah, jadi dia ngirim pesan itu ke HP dia sendiri, tapi dia tuh punya 2 HP gitu loh. Iya. Gitu. Di sini benar-benar ngajak kita berpikir, bertanda tanya gitu. Oh, ternyata perempuan itu dia ingin diperlakukan seperti ini gitu. Iya. Gitu. Jadi kita benar-benar meninggalkan pesan gitu loh dari dari cerpen ini. Dan hampir semua cerita-ceritanya seperti itu. Seperti salah satunya tak ada donat kentang di bulan. Nah gitu. Itu juga menggambarkan gimana seorang
cewek gitu ya, masih sekolah yang hamil di luar nikah, gimana sih lingkungan itu melihat dia gitu, si cewek ini kan otomatis dia keluar dari sekolah, dia nggak bisa melanjutkan pendidikan apa, sedangkan si cewek ini punya cita-cita atau obsesi jadi astronot gitu, dia suka sekali sama dunia astronomi gitu, tapi karena kejadian itu dia berhenti sekolah, tapi si yang laki itu aman-aman aja terus lanjut gitu. Nah di situ ada diskriminasi gitulah, jadi ada muatan feminismenya di sini, gimana lingkungan itu melihat seorang perempuan gitu, selalu mereka yang jadi korbannya gitu loh, apapun dia aja yang jadi korban gitu. Mungkin cukup itu aja sih dari 3 buku ini. Terima kasih. Lanjut Bang. Itu pemenang DKJ tahun ini kan? Ini ya. Kusala sastra ya? Salah. Iya. Oh. Iya. Kusala sastra maksud saya. Ini sama sampulnya, karakter sampulnya Iya. dengan Iin itu misalnya. Oke teman-teman, ini giliranku. Mungkin juga saya sama dengan Om Nas ya, buku baru dan belum baca banyak gitu. Oke, pertama ini judulnya naratologi klasik, teori dan aplikasi. Ngeri ya. Ini ditulis oleh Faruk dan Ramaida Akmal. Faruk ini profesor ya. Dia kayak semacam kritikus sastra, bisa saja teoretikus juga bisa. Yang penting dia akademisi lah, yang banyak menulis tentang karya sastra gitu, tentang kesusastraan intinya. Sementara Ramaida Akmal ini juga seorang penulis yang handal ya. Ramaida Akmal ini yang judul bukunya tuh Jati Sabha itu. Jati Sabha yang menang apa itu, pemenang juga. Itu sama juga dengan Sasti Gotama itu. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas bukunya, saya menjelaskan dulu kenapa saya membaca buku ini. Jadi latarnya kayak gini. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya setidaknya fokus mempelajari 2 hal atau 3 hal lah, tapi 2 hal yang dari 3 itu 2 yang saya betul-betul fokus. Yang pertama adalah saya sedang mempelajari semiotika, yang kedua adalah mempelajari naratologi, dan yang ketiga mempelajari filsafat, tapi lebih khusus ke epistemologinya, epistemologi, logika, cara bernalar gitu. Jadi yang barangkali lebih aplikatif kayak gitu, yang bisa dipraktikkan gitu. Nah, saya ingin cerita kedua sebetulnya yang betul-betul fokus gitu ya. Yang soal penalaran itu sebetulnya kayak penunjang aja gitu di antara dua antara semiotika dengan naratologi. Semiotika itu sangat membantu saya secara pribadi dalam mempelajari khususnya dunia seni rupa gitu. Saya sekarang ini kan sedang belajar mengapresiasi seni rupa gitu, bagaimana mengapresiasi sebuah tulisan, lukisan misalnya ya. Ternyata kalau pakai semiotika itu ada hal-hal yang barangkali tidak bisa dirumuskan oleh seorang penikmat lukisan gitu kan. Ternyata kalau pakai teori semiotika itu ada, oh ini maksudnya. Misalnya ya, teman-teman barangkali pernah melihat lukisan yang sedetik kita terpaku, tapi kita nggak tahu itu apa. Gitu. Jadi ada kualitas, tapi nggak tahu kita kualitas apa. Nah dalam semiotika itu ada, itu namanya qualisign, sebuah kualitas yang ada di dalam dirinya sendiri. Kayak gitu. Jadi kan begitu kan. Jadi kalau kita lihat lukisan, kita terpaku, tapi apa itu kita nggak tahu. Nah itu namanya qualisign sebagai sebuah tahap. Nanti baru kita masuk mempelajari tanda-tanda kayak gitu kan. Oh, kenapa dia nampak membuat saya terpukau? Karena pertama warnanya merah gitu kan. Kemudian ada figur-figur tertentu. Oh, baru bisa kita urai. Ya, nanti ada lagi teorinya dalam semiotika gitu. Nah, makanya kenapa saya pelajari semiotika, karena sangat membantu saya yang saat ini sedang belajar mengapresiasi dunia seni rupa.
Gitu. Cuman saya tidak banyak membaca kalau untuk semiotika tidak banyak membaca buku, tapi banyak mengikuti kelas-kelasnya Yasraf Amir Piliang yang banyak membuat buku tentang posmo gitu kan, dunia yang dilipat apa segala macam. Nah, walaupun semiotika sebetulnya bukan tentang seni rupa saja, tapi semua tentang tanda istilahnya, dan tanda itu bisa dari materialitas mana saja, artinya bisa di teks, bisa digambar, bisa di iklan gitu. Jadi teori-teori dalam semiotika bisa kita pakai sebetulnya gitu. Jadi semiotika kan intinya adalah ilmu tentang tanda. Sesimpel itu gitu ya. Jadi apapun yang bisa menjadi tanda, semiotika bisa dipakai. Kayak gitu. Nah, aku belajar naratologi. Jadi naratologi ini adalah sederhananya adalah ilmu tentang narasi, ilmu tentang cerita. Jadi selama ini kan aku kayak merasa, karena saya juga fakultas sastra ya, walaupun ilmu sejarah gitu. Jadi fakultas sastra ini kan sebetulnya fakultas mempelajari sastra. Artinya sastra itu adalah ilmu. Tapi kan belakangan banyak fakultas sastra yang kemudian berubah menjadi fakultas ilmu budaya. Padahal sastra itu adalah ilmu. Nah, sehingga kita yang pembaca cerita, misalnya pembaca novel itu, kalau kayak merasa bahwa kita tidak punya ilmu tersendiri untuk mengkaji cerita, selalu meminjam ilmu-ilmu yang lain, atau setidaknya ya pakai pandangan subjektif kita. Padahal ada ilmunya, yaitu naratologi gitu. Jadi selama ini kan kalau kita selama ini kalau kita membahas cerita, itu kan selalu dari perspektif yang sangat subjektif gitu. Nah, padahal naratologi itu sebetulnya udah lama banget, dari Aristoteles, dari Plato itu sudah menjelaskan soal itu melalui bukunya Poetik misalnya ya. Bagaimana sih kita membahas sebuah cerita, tapi kita nilai kualitasnya dari cerita itu sendiri. Gitu. Nah, makanya kenapa sekarang aku belajar lagi naratologi. Aku pengen lagi menjernihkan kembali persoalan-persoalan yang sifatnya struktur gitu kan, struktural di dalam cerita. Jadi kan selama ini kan kita tidak jarang membicarakan cerita itu dari segi strukturnya. Misalnya dari segi penokohannya, dari segi durasi yang ada di sana. Ya, karena misalnya di dalam buku ini, yang menarik di dalam buku ini ya, yang menarik karena dia menyediakan kita tools dan cara menggunakan tools itu. Jadi ini teorinya dari salah satu pemikirnya, dan begini cara menggunakannya. Jadi di sini ada beberapa novel, salah satunya novelnya Intan Paramadita yang gentayangan, itu dibedah gitu melalui salah satu teori dari Gerard Gennet kalau nggak salah. Nah, itu seorang naratolog yang sangat terkenal gitu, yang banyak dipakai. Sebetulnya naratologi ini bukan sesuatu yang seram-seram banget ya. Sebetulnya dekat kok dengan kita, cuman kita itu tidak masuk terlalu jauh gitu. Kita merasa bahwa istilah-istilah plot, istilah-istilah penokohan, istilah-istilah teknis semata, bahwa seolah-olah nggak ada makna filosofis di sana. Padahal ada kayak gitu. Misalnya ya, aku suka bagian-bagian penjelasan soal apa itu waktu cerita dan apa itu waktu penceritaan. Kayak gitu. Misalnya ya, aku pengen cerita nih tentang tentang aku mengantar istriku ke terminal. Nah, waktu ceritanya sendiri gitu yang ada di kepalaku, yang terjadi itu kan sebetulnya 1 jam aku ngantar dia. Tapi waktu penceritaannya, cara aku menyampaikan masa sampai 1 jam? Kan enggak. Nah, itu yang hal yang gitu jarang kita perhatikan gitu. Kemudian soal narator. Nah, sampai sekarang juga gara-gara baca bukunya aku jadi berpikir, oh iya, selama ini cerpen-cerpen yang aku baca itu jarang aku pertanyakan siapa naratornya. Gitu, jangan-jangan yang berbicara, misalnya seorang tokoh yang berbicara di sana itu kita sebut narator gitu. Nah, di sini itu dengan kritis gitu, dia coba definisikan narator itu apa. Contoh-contoh misalnya ada narator yang
terlibat di dalam cerita, ada yang tidak, ada yang narator sebetulnya adalah si tokoh itu sendiri, jadi dijelasin semua. Nah, menurutku ilmu naratologi ini akan sangat membantu kita untuk menilai sastra dari sudut pandang sastra itu sendiri. Kayak gitu. Nah, cuman memang naratologi klasik ini hanya salah satu bentuk paling dasar gitu. Bukan mewakili semua teori tentang naratologi, karena makanya judulnya naratologi klasik. Jadi naratologi awal-awal yang paling dasar kayak gitu. Naratologi klasik itu memang dia sifatnya sangat struktural ya gitu. Jadi kita mengkaji soal plot itu apa, segala macam, bagaimana cara menilai durasi di dalam sebuah cerita gitu. Jadi hal-hal yang sangat struktural sifatnya di dalam naratologi gitu. Jadi itu yang ini pada akhirnya akan membuat kita bisa kritis gitu menilai sebuah cerita gitu. Jadi tidak bias gitu kan, tidak masuk gitu. Artinya kita menilai sebuah cerita berdasarkan informasi yang ada di dalam teksnya, bukan sesuatu yang tidak ada di luar teks. Kayak gitu. Jadi ini akan sangat membantuku. Cuman karena memang aku belum baca semua, ini baru kemarin atau 2 hari lalu ya baru tiba. Jadi aku baru baca. Ini baru sampai bab sini, halaman 72. Jadi sepertinya ini akan jadi bahan bacaanku bahan bacaanku sebulan atau akhir tahun ini, dan aku akan berencana untuk mulai istilahnya nanti kalau mau mengulas sebuah cerita, sepertinya aku mau mulai mencoba untuk mempraktikkan, mengaplikasikan teori-teori dalam naratologi kayak gitu. Jadi jadi klop jadinya ya antara ilmu semiotikanya membantu saya untuk mengapresiasi lukisan, kemudian ilmu naratologi membantu saya untuk mengulik sebuah cerita dari sudut pandang cerita itu sendiri. Itu teman-teman, itu dari saya, bacaan saya. Jadi belum banyak yang bisa saya ceritakan di sini karena baru tiba bukunya dan saya baru baca sekilas. Di bagian awal banyak cerita dari awal-awalnya Aristoteles, semua Plato segala macam, kan ternyata mereka bukan hanya bicara soal filsafat saja, ternyata retorika, cerita itu mereka ulik juga semuanya. Terima kasih, kemudian saya kembalikan ke moderator. Lanjut sebelahnya. Oke, terima kasih. Jadi buku yang saya baca masih sama dengan 2 minggu yang lalu, pinjam buku 2 minggu yang lalu, Pulang Leila S. Chudori. Dan ini buku yang keempat saya baca dari bukunya Bu Leila, Pulang. Jadi Pulang itu menceritakan kisah seorang eksil politik yang tidak bisa pulang ke Indonesia di Perancis pada masa Orde Baru. Saya tidak ingin bercerita banyak tentang alurnya karena teman-teman pasti bisa baca sendiri. Gak bang? Tapi intinya begitu. Ya jadi tokoh utamanya itu adalah seorang eksil politik dan juga anaknya. Jadi ada 2 generasi yang diceritakan. Dan buku ini berisi banyak sekali sudut pandang, tidak hanya sudut pandang satu tokoh saja gitu. Jadi menurut saya kalau saya pribadi tidak bisa cepat membacanya gitu. Berhubung Bu Leila adalah seorang jurnalis Tempo, jadi saya merasa buku ini sangat riset dari berbagai sumber juga, dan faktanya ternyata untuk sebagai bahan buku ini dari segi penokohan eksilnya itu Bu Leila mewawancarai eksil politik yang sebenarnya gitu, yang diasingkan ke Prancis, yang di Prancis tapi nggak bisa pulang. Itu ada Bapak Umar Said, dia adalah seorang jurnalis kalau tidak salah yang berkelahiran Prancis tapi tinggal di Indonesia waktu itu, tapi akhirnya di Prancis lagi, tidak bisa pulang. Terus yang kedua Bapak Sobron Aidit. Bapak Sobron Aidit ini adalah adik dari DN Aidit. Ya, tuh. Terus sama JJ Kusni. JJ Kusni masih hidup. Itu.
Ya, dia juga dari situ. Di sana. Bukan. Lalu buku ini menurut saya sangat sangat membuka malpraktik sejarah di negara kita, tapi dengan cara yang mudah gitu. Iya. Malpraktik sejarah. Iya. Tapi dengan cara yang mudah dan bisa meraih target Gen Z mungkin gitu. Ya, karena dari segi penokohan dan alur itu ada beberapa istilah-istilah pada zaman Orde Baru yang dimasukkan. Contohnya kayak bersih diri dan bersih lingkungan. Saya kalau tidak membaca buku ini atau buku Laut Bercerita atau Namaku Alam, mungkin tidak akan tahu tentang istilah-istilah itu. Jadi menurut saya buku ini sangat membantu bagi teman-teman yang mungkin tidak lahir pada zaman itu, zaman Orde Baru. Salah satunya yang membuat saya tertarik itu adalah istilah bersih lingkungan gitu. Di sini kalau dari buku ini saya melihat bersih lingkungan itu adalah istilah untuk pelacakan mungkin orang-orang yang kiri lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sekitar kita yang bapaknya mungkin komunis atau apa gitu, ada semacam diskriminasi tersendiri gitu karena takut dengan tekanan dari yang di atas, dari pemerintah maksudnya. Ya. Jadi kalau nggak baca buku ini mungkin saya tahu Soeharto tuh kayak di meme enak zamanku toh gitu. Yang itu. Dulu kan saya tidak tahu kenapa ya orang-orang mempermasalahkan itu. Tapi setelah saya membaca buku Pulang ini, saya mengerti ternyata tidak enak zamannya gitu. Gitu. Lalu selain itu menariknya entah ciri khas Leila atau bagaimana, tapi dia banyak mengaitkan dengan cerita pewayangan kayak Mahabharata atau Ramayana gitu, yang mengingatkan saya pada buku-buku waktu kecil saya baca tentang Gatot Kaca, tentang Arjuna dan lain-lain Mahabharata. Sedangkan kalau kita tahu soal Mahabharata kan maksudnya jarang kan mungkin yang seumuran saya gitu membaca itu. Jadi mungkin kalau setelah baca buku Pulang ini jadi tahu lagi. Jadi banyak-banyak fakta yang diketahui dari buku ini gitu. Itu saja sih mungkin. Saya akan menghabiskan buku ini dulu, baru rencananya saya mau baca buku apa tadi ya Bang Dad saya bilang? Paulo Freire. Ya, pendidikan kaum tertindas itu. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Laut Bercerita, Namaku Alam, dan yang ini, saya menaruh ini ke peringkat ketiga. Karena dia ini banyak sudut pandang, jadi mungkin saya beberapa kali agak lelah membacanya, tapi dalam artian yang tidak negatif lah gitu. Masuk. Itu saja sih. Besok kalau misalnya saya sudah selesai baca, mungkin saya ceritakan lagi. Saya sekarang tapi sebelum baca buku Paulo tadi, saya mau baca esainya Anton Kurnia yang Suatu Hari di Praha untuk operasi teks selanjutnya, tapi tidak mau ceritakan di sini. Oke, terima kasih. Apa? Kalau diungkap semua isi bukunya ngapain mereka baca? Oke, selanjutnya saya ini bukunya kumpulan cerpen dari Seno Gugumira Aji Dharma. Saya sudah membaca beberapa novelnya dia, ada sama kumpulan cerpennya juga. Ini juga kumpulan cerpen berapa ratus cerpen, ini sangat banyak, dan ini ada periodenya dari 1978 sampai yang terbaru itu 2013 gitu. Ini mengingatkan saya sama Laprak sebenarnya. Tuh, dan iya sih tulis tangan gitu. Aduh, curhat saya. Saya baca ini kemarin karena lagi sering-seringnya kelas cerpen, jadi harus mencari referensi banyak. Ini sebenarnya karena tuntutan, tapi ternyata sangat seru gitu di sini. Saya melihat di cerpen ini kan karena dari lintas periode sangat eksperimental ya terasanya. Kayak
ada tiba-tiba orang bisa mengantongi senja atau dia bisa mengantongi bulan, semuanya ada di sini diceritain sama Seno. Jadi karena sangat sangat ramai dan banyak cerpennya, jadinya hal-hal surrealis seperti itu seperti biasa jadinya saya temukan di sini gitu. Jadi tidak kaget kalau dia menulis cerita yang ternyata orang itu selama ini sudah meninggal gitu. Kita dibawa semua sama narasinya seperti masuk negeri yang seperti menonton film slice of life sebenarnya, tapi ganti-gantian terus-terusan lain-lain. Banyak sebenarnya yang saya suka di sini, tapi yang menjadi favorit itu masih Potong Senja Untuk Pacarku ini, karena dia beneran literally memotong senja ya, beneran dia potong terus dia kantongin untuk pacarnya. Jadinya senja di dunia itu senja KW, karena yang asli itu udah ada dibawa gitu. Dan di setiap cerpen ini ada narasi awalnya gitu, sangat menarik. Terus juga ada yang terakhir itu Aku Pembunuh Munir gitu. Jadinya sangat terlihat lintas periodenya di 91 mungkin tentang Munir dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa melihat sejarah juga dari kumpulan cerpennya si Seno ini. Pernah juga kita bahas di Operasi Teks satu ya, cerpennya Seno, cuma lupa kemarin saya judulnya. Itu saja. Lanjut. Gavin. New haircut. Ngantuk. Nggak ada THR. Ya Allah. Oke, baik, terima kasih. Terkait bacaan minggu ini sebenarnya saya lagi baca buku pengantar hubungan internasional. Saya lagi mengulang baca buku itu karena lagi ada project lah sama Fikri, nanti kita kayak pengen pengen buat kelompok diskusi terkait topik kehayan gitu. Jadi saya pengen nyoba refreshing lah gitu biar nanti ada bahan gitu. Tapi saya nggak mau cerita itu karena itu lumayan ribet sih gitu. Ribet untuk tapi saya bukan sebenarnya tapi untuk ribet untuk saya ceritakan dan teman-teman juga karena itu sangat itu pelajaran di kampus lah gitu. Jadi agak susah, tapi intinya kenapa saya mencoba baca buku itu selain memang karena ada project ya, saya pengen refresh ulang terkait gimana sih kita itu dalam melihat realitas itu menggunakan konsep atau teori gitu, biar yang kayak tadi sama Bang Ded, biar pandangan kita itu nggak subjektif gitu, tapi kita ada landasan lah yang kita pakai untuk melihat. Nah terkait yang saya mau ceritakan tuh lebih ke bukunya Bang Ical sih, terkait Melawan Nafsu Merusak Bumi gitu. Jadi sebenarnya buku ini udah lama pengen saya baca, tapi karena pertama saya nggak punya bukunya dan saya baru baca tadi siang sempat ke sini. Akhirnya karena nggak tahu nanti mau ngulas apa, jadi ya udahlah saya baca ini aja gitu. Sebenarnya ekspektasi saya ke buku ini cukup tinggi gitu ya, karena saya saya cukup sering baca blognya Bang Ical gitu. Jadi tahulah gimana pemikiran Bang Ical. Tapi ternyata ketika saya baca buku ini, saya agak sedikit kecewa dalam artian ya ternyata saya ngerasa karena saya udah sering baca tulisannya Bang Ical, sebenarnya nggak terlalu banyak hal baru bisa dapatkan di buku ini karena ya hampir ya mungkin 80% di buku ini itu sebenarnya sudah pernah ditulis Bang Ical di blognya lewat esai-esainya gitu. Jadi itu sih yang yang saya agak sedikit miss ekspektasi gitu. Tapi ya itu sih. Jadi sebenarnya kalau untuk yang sering baca blognya Bang Ical, saya sangat tidak rekomen karena ya saya akan kecewa. Tapi yang belum pernah baca sama Bang Ical dan mungkin belum kenal, saya sangat merekomendasikan karena topik yang dibawa di buku ini sangat bagus dan jarang banget dibahas gitu. Salah satunya yang topik yang paling menarik dan ini juga sempat jadi keresahan saya ya, terkait ada di awal tulisan ini, kayak mungkin ada yang ngerasa gitu, kenapa sih kita kelompok Islam itu sangat jarang mengangkat isu-isu lingkungan. Itu tuh kan mungkin kita
tahunya kebanyakan ya yang mengangkat isu kelompok kiri gitu kan gitu. Kelompok Islam mana sih yang katanya ajarannya Islam rahmatil alamin tapi kok nggak pernah nggak pernah angkat isu itu gitu. Nah sebenarnya cukup baguslah diulas sama Bang Ical kayak misalnya penyebabnya apa gitu, kenapa sih kelompok Islam tuh tidak tadi itu Bang nggak ngangkat, cukup terjawab di buku ini. Dan juga Bang Ical ngasih tahu oke, kalau kita tahu masalah itu sekarang apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi sangat rekomendasi yang untuk yang belum tahu Bang Ical, yang belum pernah baca bukunya, karena ini sangat tadi itu pembahasan menarik dan topik yang diangkat pun sangat menarik gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut. Sangat banyak. Sangat memecahkan Amin. rekor Amin. bincang buku ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Jadi saya baca buku ini, belum kasih tahu apa. Jadi ini buku Mark Twain, judulnya Kotak Terkenal dari Calaveras, kumpulan cerpen. Tapi saya mau bahas satu cerpennya aja. Berbeda dari teman-teman yang lain, di sini saya banyak spoiler. Saya nggak tahu bagaimana cerita tanpa menggunakan spoiler. No. Jadi ini saya mau kasih spoiler 100%. No. Oke, jadi buku cerpen kanibalisme di gerbong kereta ini sebenarnya saya juga agak kalau baca-baca lewat artikel judulnya tuh kanibalisme di dalam mobil. Kanibalisme in the cars gitu ya. Cuma saya kayak di buku ini di gerbong kereta aja oke lah. Ditulis sama Mark Twain di tahun 1868. Nah, setahu saya di tahun-tahun itu tuh enggak sih baca-baca doang. Itu tuh Mark Twain soalnya kan katanya suka nulis yang berbau politik gitu ya, nyindir-nyindir politik Amerika gitu. Nah, jadi saya mencoba baca Mark Twain, seminjem di sini. Jadi diceritakan ada seorang lelaki yang mau mengunjungi St. Louis dan dalam perjalanan ke barat gitu, dia berganti gerbong di Terre Haute, Indiana. Terus dia bertemu seorang lelaki umurnya tuh 45-50-an gitu, yang menurut saya itu agak memusingkan waktu ada orang berkata, Haris, ini si lelaki, jika kau bersedia melakukannya untukku, aku takkan melupakan jasamu nak. Saya kan heran kayak melakukan apa gitu kan, orang cuma ngobrol. Dan di sini Haris nih kan dari tokoh orang pertama aja Haris nih menceritakan kayak si lelaki ini tuh politikus gitu, maksudnya kayak paham banget seluk politik DPR di sana gitu, DPR seluk politik di sana gitu. Nah, terus jadi ada dua sesi ini, ada dari si Haris sama masuk ke kisah si orang asing gitu. Nah, kisah si orang asing ini secara garis besar tuh menceritakan si orang asing tadi yang politikus ini tuh di kereta yang jumlahnya sekitar 24 orang gitu. Nah, dia tuh terjebak di badai salju. Nah, terus habis itu karena nggak ada jalan keluar, karena nggak mungkin mereka jalan satu-satu melewati badai salju itu, akhirnya mereka memutuskan untuk saling memakan satu sama lain, makanya kanibalisme. Terus buku ini unik banget jujur saya. Terus di sebelah ending dah ya. Pokoknya ada plot twist yang menurut saya tuh agak menarik gitu aja. Saya kayak waktu baca kayak alhamdulillah gitu. Enggak seserem itu gitu. Plot twistnya baik berarti ya. Baik. Oh, iya. Tapi saya punya teori tentang plot twistnya, tapi karena saya nggak kasih tahu plot twistnya, saya nggak bisa ceritain teorinya. Pokoknya Baca dia. Pokoknya menurut saya endingnya ini sebenarnya bukan ending yang maksudnya kayak filosofi ya, bisa dimasukin ke kayak ada artian lain gitu loh dari cerita ini gitu. Endingnya tuh bukan ending yang saya mau jujur, karena saya tahu ceritanya itu enggak sesimpel ini gitu. Saya tahu Mark Twain tuh nulis untuk mengecoh gitu. Saya kayak oke, ini endingnya agak bagus lah. Terus saya tuh search di artikel atau apa gitu.
ada hal-hal yang di buku ini tuh saya sadar setelah saya baca artikel. Yang pertama, mereka tuh kan sebelum saling memakan itu berdiskusi kan, kayak berdiskusi mau makan siapa malam ini gitu-gitu. Itu yang dimakan tuh udah mati atau masih hidup? Masih udah hidup. Masih hidup. Udah hidup, masih hidup. Masih hidup, cuma kan karena mau dimakan kan dibunuh dong. Gitu, jadi kayak gitu-gitu. Jadi kayak kayak hidup. Jadi waktu saya baca-baca artikel tuh ternyata saya baca latar belakangnya, katanya Mark Twain itu nulis itu menyindir politik Amerika Serikat pada masa itu gitu, yang saling menjatuhkan satu sama lain dalam diskusi yang sangat formal gitu. Saya kayak ngerasa juga kayak ini tuh juga ada relevan ke politik Indonesia gitu kan, belakangan ini gara-gara Pak Purbaya gitu yang sangat kritis gitu. Saya lihat saling serang, justru rapat itu bukan sesuatu yang membahas satu sisi, tapi malah membahas sisi personal juga gitu loh. Itu yang saya nyadar dari buku ini dan dari beberapa artikel sumber gitu yang saya baca di Google itu. Nah, saya juga ada baca beberapa cerpen di buku ini, tapi saya bisa bilang ini yang paling saya recommended. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Yuk, ini belum buku-buku yang lain. Oke. Oke, lanjut ke Bang. Mau pikir dulu atau Oke. King, ayo King. Oh, ini dia King. Ladies and gentlemen, this is your King ya. Asik. Ayo. Oke. Terima kasih ya kesempatannya. Di saya hari ini membahas bukunya Abang Ernest Hemingway, guys. Kamu diminta baca doa. Dia dipanggilnya Papa. Oh, Papa, oke. Papa Ernest Hemingway. Dia dipanggilnya Papa. Saya baca bukunya cuman sekali ya, guys ya, baca buku The Old Man and the Sea itu. Nah, tapi saya baca buku ini karena ingin akan menjadi seorang pemantik ya, makanya saya baca gitu. Oke lah. Sebetulnya saya secara personal ya, kalau bahas cerpen tuh rada kurang-kurang guys, karena kalau baca cerpen saya ada tendensi untuk menyelesaikannya dengan cepat, karena saya rasa apa ya, cerpen dalam benak saya itu hal yang sederhana gitu. Tetapi pas saya baca buku Ernest ini, saya ditampar gitu. Ini Sadar kan? ditampar maksudnya dalam artian kok cerpen ini rada sulit untuk dimengerti gitu ya. Yang kesana nanti kamu ditampar. Oke, kok rada sulit dimengerti. Saya udah baca beberapa ya, saya udah baca setengah. Sini ada berapa? 8 seingat saya. 10 ternyata, oke. Tinggal 2 lagi saya belum baca. Cerpennya si Ernest Hemingway ini saya bilang apa ya, pelan, bagi saya pace-nya itu pelan untuk ditangkap. Terkesan hal-hal yang klise, hal-hal yang biasa, tetapi model dia menulis itu membuat saya merasa tenang gitu, tenang ketika membacanya gitu, karena dia menjelaskan dengan bagus ya, dan pada akhirnya memberikan saya sebuah kesadaran untuk dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Maksudnya misal saya baca hari Minggu, kesadaran tuh terbangun lah istilahnya di hari-hari selanjutnya. Makanya saya bilang itu ide-ide gagasan cerita dari Ernest Hemingway itu mengendap dalam jiwa saya. Asik. Oke. Terus ya ini salah satu buku yang cocok untuk berefleksi guys, karena even pun saya tidak tahu secara konkret maksud dia menuliskan cerpen-cerpen ini, tetapi menurut saya secara personal saya menangkap beberapa hal yang dalam cerpennya itu memang kita sebagai manusia perlu untuk istilahnya jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang yang memang mengasihi kita gitu. Misalkan dalam lupa saya judulnya, Prajurit Rumah kalau salah. Rumah Prajurit itu menceritakan tentang seorang prajurit yang sudah selesai bertugas dan akhirnya pelangap-longo dalam artian saya ngapain ya ini gitu. Akhirnya orang tuanya rasa-rasa dikit, akhirnya menyuruh dia untuk bekerja, dan pada akhirnya dia
seperti menyerah pada keadaan untuk bekerja juga. Maksud saya Ernest Hemingway itu punya apa ya, ciri khas mengalam banget juga guys. Dia ketika ya menggambarkan alam itu, kalau kalian kata ya, kalau kalian sering ke alam gitu, terus membaca tulisan dia, kalian tuh seperti berada di alam gitu. Apalagi di bagian dia membahas tentang sungai dua cabang, seingat saya. Ya, sungai besar bercabang dua. Di situ dia indah banget menggambarkan kehidupan seorang pemancing gitu. Ketika kalian backgroundnya Ernest ini suka mancing ya guys ya. Ketika kalian menganggap orang mancing itu orang yang gabut, nggak jelas, buang-buang waktu, pada hidup kita cuma sekali gitu. Nah, tapi ketika kalian membaca si Ernest Hemingway ini, mungkin kalian akan berpikir 2 kali gitu. Ternyata ketika mancing kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita dapatkan ketika misalkan di kota gitu, atau bertemu dengan teman. Karena menurut saya pribadi, dia menggambarkan adanya apa ya, ruang yang privasi gitu, ruang yang sendiri, tetapi memberikan kebebasan yang begitu apa ya, bermakna bagi kita. Nah, itulah Ernest Hemingway dengan gayanya yang mengalam. Ada juga perihal Matador ya, di situ ya, dan di situ Matador itu yang banteng ya, yang set gitu lah. Kain merah. Ya, gitu. Dia menjelaskan hal itu. Nah, di situ juga menjelaskan sedikit menarik gitu tentang anak muda yang akhirnya terbunuh oleh banteng-bantengan yang dibuat dari kursi guys. Ada namanya Enrique dan El Pacho gitu. Ya, si Enrique sudah berkata kepada Pacho udahlah, jangan jadi matador gitu. Itu ngeri banget. Tapi Pacho dengan jiwa anak muda ya, darah muda ya, as a king you know. Nah, dia akhirnya ngegas aja, ayolah saya jago kok jadi matador gitu. Akhirnya dia terbunuh guys oleh suatu hal yang konyol gitu sebetulnya. Dan itu hal menarik dari Ernest Hemingway. Dia membawa banyak hal-hal yang klise, dia membawa banyak hal-hal yang terkesan umum, tetapi menurut saya secara pribadi gitu, itu memberikan warna baru untuk memperbaharui pemaknaan kita atas hal-hal yang kita anggap biasa. Horas, thank you guys. Horas. King. Ayo lanjut Bang. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya nggak ada buku baru yang saya baca belakangan ini. Tetapi saya ingin Jokesnya lucu. menceritakan tentang pengalaman saya membaca buku puisi ya, karena teman-teman ada yang cerpen apa segala. Saya membaca kembali puisi-puisi Wiji Tukul ya, yang judulnya itu Para Jenderal Malah Marah itu, yang pernah diterbitkan Tempo dalam bentuk yang sangat tipis sekali. Nah, buku puisi-puisi itu adalah puisi yang tidak dimuat di dalam buku puisi-puisinya yang lain gitu. Nah, tentu teman-teman sudah sangat familiar ya dengan puisinya Wiji Tukul yang sering dipakai sebagai slogan ya. Siapa? Nah, tapi yang saya membaca lagi buku itu karena akhirnya saya menyadari bahwa ternyata puisi-puisi Wiji itu akhirnya bisa relevan ya untuk hari ini, bukan karena semangat perlawanannya gitu, tetapi karena bentuk bentuk puisinya yang memang saya kira menjadi pembicaraan belakangan ya, tentang puisi itu harus keluar dari harus keluar dari lirisme dalam tradisi puisi Indonesia. Nah, Wiji Tukul sebenarnya sudah berupaya untuk keluar dari lirisme dalam puisi, dalam tradisi berpuisi bagi penyair Indonesia gitu. Terutama yang saya lihat itu aku lirik ya, atau tadi yang disebut Bang Deddy itu sebagai narator. Meskipun makanya saya sebut aku lirik ya, bukan aku sebagai penyair gitu. Tetapi aku yang dimunculkan oleh Wiji itu
Saya kira berbeda dengan aku lirik yang digunakan dalam tradisi puisi Indonesia ya. Aku liriknya Wiji itu adalah aku lirik yang saya kira sangat gagah sekali gitu. Gagah dalam pengertian walaupun dia dalam kondisi tertindas, dia tidur di bawah truk gitu ya. Tetapi akunya itu bukan aku yang mengalah, bukan aku yang sedih gitu ya. Tapi akunya dia itu adalah aku liriknya dia itu adalah aku yang tegak, selalu gagah gitu. Di dalam misalnya para jenderal marah-marah itu dia bilang bahwa dia nggak punya nggak punya uang buat nebus anaknya di puskesmas gitu ya, nggak punya kehabisan sabun, kehabisan odol gitu. Tetapi dirinya tidak sedih dengan kondisi itu gitu loh. Nah aku liriknya puisi-puisi Wiji itu malah aku yang gagah gitu. Nah berbeda misalnya dengan umumnya dalam tradisi penyair Indonesia itu yang walaupun dia di dalam puisi-puisinya misalnya menampilkan aku lirik yang sedih, yang ini gitu ya. Tetapi di balik itu dia tinggal di pojok-pojok kafe misalnya ya, dia ngopi tiap hari di ini gitu. Tetapi di dalam puisinya kita tidak menemukan konteks kehidupan dia di dalam lingkungan sosialnya. Nah, Wiji Tukul itu, aku liriknya Wiji Tukul itu adalah aku yang dalam posisi menderita, tertindas gitu ya. Tetapi akunya itu tidak harus merasa dirinya di ini gitu loh. Tetapi dia merasa aku yang survive gitu. Aku yang harus melawan, aku yang tegak. Nah, itu saya kira sebagai semacam titik tolak ya dari puisi-puisinya Wiji Tukul dalam konteks lirisme dalam puisi Indonesia. Nah berbeda misalnya dengan aku lirik dua penyair Indonesia yang saya kira berupaya untuk keluar dari lirisme dalam tradisi Indonesia, puisi Indonesia. Yang pertama itu ada Nirwan, yang kedua ada Aprizal gitu. Nah meskipun keduanya itu secara kredo kan berbeda pendapat ya tentang apa itu lirisme. Aprizal itu melihat lirisme itu bukan isi kan, tetapi cara untuk menyampaikan menyampaikan puisi gitu atau sebagai bentuk. Lirisme dalam pengertian Aprizal adalah bentuk gitu. Sementara Nirwan itu kan berupaya untuk melihat lirisme itu sebagai aku yang berupaya untuk menguasai sesuatu, aku yang berjubah emas gitu, aku yang bertanduk gitu. Nah, sementara Aprizal itu kan melihat lirisme itu sebagai bentuk ya. Aku yang puisi-puisi yang keluar dari stilisme dalam istilahnya dia dalam tradisi berpuisi Indonesia. Misalnya kita melihat seorang gadis yang berjalan misalnya, lalu kita mau buat itu sebagai puisi. Kita lalu mencoba untuk mempuitiskan itu gitu, sesuai dengan apa yang kita pahami tentang puisi Indonesia. Kita misalnya akan menggambarkan puisi cewek yang melenggok di tengah jalan misalnya ya, kita akan mempuitiskan itu. Nah Aprizal kan berbeda ya, dia akan menyampaikan apa yang dia lihat itu, misalnya banjir di Jakarta misalnya ya, sesuatu Jakarta banjir, dia akan menyampaikan tanpa melalui proses stilisasi dalam istilahnya dia itu dalam konsep kita tentang puisi Indonesia gitu. Jadi dia berupaya untuk berbahasa dengan apa adanya gitu. Nah menurut dia itu yang dia sebut sebagai keluar dari lirisme dalam puisi Indonesia gitu. Nah, tetapi yang dua ini sebetulnya antara Aprizal dan Nirwan itu menurut saya yang pertama kali keluar dari lirisme dalam tradisi Indonesia itu adalah Wiji Tukul. Kalau kita lihat dari aku lirik yang dimunculkan dalam puisi-puisinya dia. Nah, itu sekilas yang saya baca ulang ya puisi-puisinya Wiji itu. Dan saya menemukan ada hal baru yang perlu yang menurut saya merasa tertarik untuk mengembangkan itu. Bagaimana aku yang dalam posisi tertindas tetapi di dalam aku liriknya itu selalu merasa gagah gitu.
tidak lantas kemudian merasa menangis, merasa sedih gitu loh dengan kondisi itu. Nah demikian, terima kasih. Boleh nambahin nggak? Oh ya, sangat boleh. Cerita sangat sedikit boleh. sih. Aku mau cerita sedikit karena dari tadi disebut kata aku gitu kan dalam konteks puisi gitu. Jadi waktu zaman kolonial, orang Indonesia itu terbiasa menyebut dirinya sebagai hamba atau abdi gitu. Dan itu menaruh dirinya di bawah di kelas paling bawah dalam stratifikasi sosial kolonial gitu. Dan termasuk kata saya gitu. Kata saya itu kan dia di pengembangan dari kata sahaya gitu kan. Yang berarti sama kayak abdi gitu, dan atau ya orang yang di bawah lah gitu kan, menyebut dirinya gitu dengan kerendahan hati seperti itu. Nah, aku itu kata yang lalu digunakan waktu pertama kali di dalam puisi itu oleh Chairil Anwar gitu. Makanya Chairil Anwar itu disebut sebagai sang aku gitu. Karena kata aku itu tidak hanya menunjuk diri sendiri gitu, tapi juga menunjukkan bahwa kita itu bukan orang di bawah, bukan berada di kelas paling bawah gitu. Makanya aku teringat karena tadi abang itu menjelaskan bagaimana kekuatan dari kata aku gitu. Jadi aku ingin menceritakan bahwa kata aku sendiri itu memang sepowerful itu sebenarnya. Terima kasih. Sudah semua ya. Bakri mau? Doa silakan. Doa. Sini King, ini mic-nya. King. Ini semua orang yang ngerti. Saudara tadi orang Korea. Ex-king. Baru nyampe saya. Baru bernapas. Kenapa baru nyampe? Pesan dari kawan saya gitu Kamu terus. cerita habis baca buku apa aja? Aduh, Apa aja. saya niatnya mau silaturahmi sebenarnya. Ini kan berterang. Sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang buku ya bang. Iya betul. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang buku yang mungkin minggu lalu saya pernah baca gitu. Novel tipis karya Albert Camus. Itu Judulnya? ada Stranger, nah itu dia. Pinjam bang, tunjukkan ke kamera. Tunjukkan ke kamera Albert kayak gitu bagus. Benar. Siapa yang baca nih tadi? Oh, udah sini juga tadi nih. Iya. Oh, Tapi saya nggak spoiler banyak, kalau mau spoiler silakan. oh udah sih. Kebetulan aja saya baca itu kemarin. Mungkin berbeda toko yang Aduh, sama aja sih. Karena tadi udah diulas sama abangnya, jadi mungkin saya akan sedikit men-spoiler gitu. Oke. Untuk jalan ceritanya. Karena tadi kan kata abangnya tuh enggak spoiler banyak tentang alur ceritanya, mungkin saya akan cerita tentang alur ceritanya gitu. Ini ya itu dia. Apa? Oke. Novel ini menceritakan tentang tokoh aku, diceritakan dari sudut pandang orang pertama gitu. Kalau tidak salah nama si aku ini Meursault gitu, karena nama ibunya Madame Meursault. Itu menceritakan tentang seorang pemuda, seorang karyawan kecil di sebuah toko kalau tidak salah di Aljazair gitu. Si Meursault ini punya seorang ibu yang sudah tua begitu, namun dititipkan di panti jompo karena dalam situasi ekonomi yang kurang memadai, dan juga si Meursault ini merasa kalau ibunya sudah tidak menikmati obrolan dengan si Meursault ini karena mungkin perbedaan usia, dan dia merasa ibunya itu tidak menikmati momen-momen bersama Meursault dan pembicaranya itu kurang terasa nyambung. Jadi si Meursault ini menitipkan ibunya di panti jompo hingga di suatu ketika ibunya ini meninggal dunia. Nah, saat si Meursault ini menghadiri pemakaman ibunya di panti jompo tersebut, ada suatu keanehan yang mana si Meursault ini tidak memperlihatkan emosi sedih layaknya orang yang ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, apalagi ibu begitu kan.
Dan yang paling anehnya lagi ketika pihak panti jompo menawarkan untuk si Mersault ini untuk melihat jasad ibunya untuk yang terakhir kali, si Mersault ini tidak mau begitu. Dan karena respon itu maka orang-orang panti jompo pun merasa aneh begitu. Dan keanehan lagi ditunjukkan ketika si Mersault ini pada saat situasi berkabung itu dengan santainya nyebat sambil ngopi di tengah orang-orang yang sedang berkabung. Jadi itu menambah rasa keanehan di situ, karena ketika orang-orang di panti jompo itu merasa berduka dan merasa kehilangan Madame Mersault ini karena sudah merasa dekat, si anak ini bahkan yang seharusnya menjadi orang terdekat yang paling merasa berduka itu justru memperlihatkan emosi yang biasa-biasa saja, tidak seperti anak pada umumnya begitu. Singkat cerita, setelah pulang dari prosesi pemakaman itu, bahkan si Mersault ini pergi mengajak pacarnya untuk ngedate nonton film komedi, dan bahkan malamnya itu juga dia mengajak si Mary ini untuk nginap bareng di rumahnya gitu. Jadi ini bagi saya tambah merasa aneh begitu. Setelah itu setelah libur kantor begitu, libur bekerja, si Mersault ini mengajak si Mary untuk pergi ke pantai. Dan dia juga pada waktu itu kalau tidak salah bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama, lupa saya namanya, Meran namanya kalau saya siapa ya? Mason itu ya. Si Mason ini kan punya musuh, dia ceritanya musuhnya itu orang-orang Arab gitu. Jadi ketika perjalanan itu si Mason ini bertemu dengan orang-orang Arab tersebut dan memperlihatkan ekspresi bermusuhan antara si Mersault dan temannya ini dan juga orang-orang Arab tersebut. Setelah sampai di pantai menikmati suasana berlibur yang asik ria begitu, si Mersault ini melihat orang-orang Arab itu juga berada di pantai tersebut. Dan ketika si Mason ini kan berniat untuk membunuh si orang-orang Arab tersebut, yang terbukti dengan si Mason ini punya satu buah senjata api. Namun untuk mencegah hal itu terjadi, si Mersault ini mengamankan senjata api tersebut agar si Mason tidak menembak orang-orang Arab tersebut. Namun naasnya malah yang menembak orang-orang Arab tersebut itu adalah si Mersault itu sendiri. Pada waktu itu kan kebetulan si Mersault ini sedang berjalan-jalan sendiri di pantai begitu, dan dia melihat salah seorang di antara orang-orang tersebut yang sedang rebahan di pantai itu dan langsung mengeluarkan belatinya. Dan mungkin saat itu si Mersault ini merasa terancam di tengah dan juga pada saat itu situasinya juga sangat panas terik sekali, dan mungkin ditambah hal tersebut, maka si Mersault ini respect menembak orang Arab tersebut 1 kali dan disusul lagi oleh 4 tembakan berikutnya yang membuat orang Arab itu pun mati seketika begitu. Singkat cerita, si Mersault ini pun ditangkap dari penjara, dan ketika prosesi persidangan yang berlangsung itu sempat beberapa kali persidangan terjadi. Nah, di sini yang menjadi puncak keanehannya, yang mana ketika prosesi persidangan itu terjadi, yang disorot oleh orang-orang media dan orang-orang pengadilan pada waktu itu, khususnya si jaksa yang menuntut Mersault ini, justru tidak melihat objektivitas perilaku Mersault yang menembak orang Arab tersebut, tapi justru malah melihat kondisi kejiwaan si Mersault dan juga peristiwa sebelum ibunya meninggal, yang mana itu yang dikorek terus menerus dan sampai ke akar-akarnya. Dan bahkan si jaksa ini mendatangkan saksi-saksi dari panti jompo tersebut untuk bertanya bagaimana kondisi Mersault pada saat ibunya sedang meninggal dunia begitu kan. Dan dijelaskanlah pada waktu itu si Mersault merasa tidak kehilangan begitu layaknya seorang anak, dan juga dengan santainya nyebat sambil ngopi di situ dan lain sebagainya. Itu yang memperparah pandangan hakim bahwasanya si Mersault ini memang orang yang tidak punya hati nurani. Dan memang si Mersault ini kemudian menurut jaksa dan juga hakim memang sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap
terhadap orang Arab tersebut, sehingga si Mersault ini pun dijatuhi hukuman mati. Nah, yang menjadi yang menjadi keanehan bagi saya sekaligus menjadi titik balik bagi si Mersault ini, kalau menurut saya itu ketika si Mersault ini sedang berada di penjara. Karena sewaktu dia berada di luar penjara itu, saya merasa si Mersault ini tidak menikmati hidupnya layaknya orang-orang yang bebas. Tetapi justru dia malah menikmati kebebasannya itu ketika dia berada di dalam penjara. Yang mana itu mungkin dibuktikan ketika si Mersault ini ditanya sama si Mary, apakah kamu mencintaiku gitu kan, dia bilang. Terus si Mersault ini menjawab terkesan acuh tak acuh gitu. Dengan datar dia menjawab yang menandakan bahwa si Mersault ini itu biasa aja sama si Mary. Tetapi dia berjanji pada si Mary bahwa dia akan menikahi si Mary tersebut. Nah gitu. Bukti kedua itu adalah ketika si Mersault ini ditawari oleh atasannya untuk pimpin kantor cabang di Paris, untuk menaikkan experience dan juga meningkatkan pengalamannya si Mersault, karena kan si Mersault ini masih muda gitu kan. Jadi mungkin akan menjadi pengalaman yang berharga jika si Mersault ini pindah ke Paris dan memimpin bisnisnya di situ. Tapi si Mersault ini pun tidak tertarik. Dia merasa hidupnya sudah fine-fine aja gitu, sudah merasa cukup dengan apa yang dia dapat di Aljazair gitu. Jadi dia nggak tertarik untuk menjadi orang yang lebih maju ataupun sebaliknya gitu kan. Jadi dia merasa berkecukupan begitu. Tidak seperti orang-orang yang punya ambisi tinggi begitu. Jadi menurut saya novel ini menceritakan tentang si Mersault yang kehilangan sisi psikologi, jadi hampir menyentuh nihilisme gitu kan, nihilisme sosiolog lah gitu kalau menurut saya. Karena si Mersault ini di sepanjang novel ini itu saya merasakan tidak punya sisi psikologi layaknya orang-orang pada umumnya. Mungkin itu yang yang melandasi novel ini berjudul Stranger, orang asing. Oh iya. Ya, karena mungkin si Mersault ini tidak seperti orang-orang yang ada pada umumnya begitu. Orang-orang yang ada di novel. Karena dia ini dianggap sebagai orang yang aneh gitu. Orang yang tidak punya empati, simpati terhadap orang lain. Bahkan terhadap ibunya sendiri. Mungkin itu yang menyebabkan novel ini diberi judul Stranger. Begitu. Selanjutnya yang saya salut dari si Mersault ini, di akhir ceritanya itu ketika dia dijatuhi hukuman mati itu dia sempat membaca-baca buku kan, apakah ada peluang seorang yang terpidana mati itu bisa lolos dari pidana matinya begitu. Tapi pada akhirnya si Mersault ini pun menerima hukuman matinya itu. Dan yang saya salut itu ketika dia diminta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri, itu dia tidak memberikan pembelaan pada umumnya seperti orang-orang yang membela diri di pengadilan begitu kan, dengan memberikan argumen begitulah, dengan melebih-lebihkan segala sesuatu biar dia hukumannya diringankan begitu. Tapi si Mersault ini tidak, dia berkata jujur apa adanya begitu. Dia sudah sepenuhnya berdamai kalau menurut saya tentang hidupnya yang saat ini begitu. Dia tidak berbohong untuk menghindari bahwasanya hidup saya itu memang seperti ini. Jadi dia tidak mau lari dari nasibnya yang sudah buruk begitu. Bahkan ketika dia sudah berada di ujung kematian. Dan ini kalau menurut saya adalah tingkat kemerdekaan seseorang itu yang paling tinggi begitu, karena dia sudah terbebas daripada belenggu-belenggu yang diciptakan oleh orang lain begitu. Jadi dia sudah berdamai dengan hidupnya, berdamai dengan akhir hidupnya begitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah konsep dari absurdisme itu sendiri. Yang mana makna yang mana pencarian terhadap makna itu adalah ketika kita tidak mencari makna yang ada di dunia itu, melainkan kita berdamai dengan apa yang sudah kita punya saat ini begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah selesai semua berarti ya. King, sudah King.
Udah dia King tadi. Oke, mungkin karena sudah selesai, nanti kalau kita mau diskusi di belakang saja setelah ditutup. Di belakang. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Tepuk tangan semua. Mantap. Sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nonton bincang buku minggu depannya lagi, 2 minggu lagi. Oh ya udah, tepuk tangan terus.